yang kebetulan biasa ngulwentak sejak masih menjadi perangkat desa Cimanggu, sehingga langsung kita bisa berdiri. Dan di sini saya akan sedikit menceritakan kronologis awal daripada mengapa desa Cimanggu dimekarkan berdasarkan beberapa desa lain, diantaranya yang pada saat itu adalah bersamaan dengan Cilembuyang, termasuk Bantar Mangu, Bantar Panjang, dan juga desa-desa lain. Sehingga yang kalau tidak salah pada waktu itu tahun 77, desa kita itu masih 11 desa, sehingga lahirlah menjadi 15 desa untuk dalam satu kecamatan Cimanggu. Saya akan sedikit cerita tentang kronologis awal. Mohon maaf mungkin nanti ada sedikit menyimpang dari hal ini. Kita cerita karena kronologis awalnya adalah di saat itu dengan adanya 3 partai, dalam artian zaman pemerintahan Orde Baru itu adanya 3 partai, yaitu Golkar, PDI, dan juga P3. Di saat itu dengan berbagai, kalau istilah dulu itu selapanan, 8 desa. Setiap kalau tidak salah dalam akhir tahun, tiap bulan Februari paling lambat itu Maret diadakan selapanan desa. Pada saat itu tahun 77 berbagai tokoh dari 3 partai itu mengajukan minta adanya pemekaran desa di Kecamatan Cimanggu, yaitu antara lain adalah Cilembuyang, Cimanggu, Bantar Mangu, Bantar Panjang, Panimbang maksudnya. Yang pada saat itu kebetulan sekdanya itu adalah Pak Munir, masih Dr. Andes Haji Munir. Pada tahun 77 untuk khususnya adalah kita yang saat itu juga sebagai LKMD, zaman itu beliau yang menjadi lurah pertama yaitu Bapak Sukirman. Kita juga mengajukan untuk Cimanggu bisa dimekarkan menjadi 2 desa, karena dengan lokasi yang sangat luas untuk wilayah Karangreja, Cimanggu itu sangat luas, sehingga sudah sepantasnya untuk diadakan pemekaran. Diadakan survei berkali-kali, khususnya adalah dari kabupaten, provinsi, dan sampai dengan dari pusat. Yang pada saat itu yang hadir adalah Bapak Ibnu Sutowo, itu perwakilan dari pusat, yang mana waktu itu juga kalau dari kabupaten itu adalah Bapak Dr. Andes Haji Munir, yang dandingnya adalah Kolonel Slamet. Lalu diadakan penjabaran berbagai hal pertimbangan pada tahun 82. Ada kalimat langsung yang ditujukan kepada Bapak Ibnu Sutowo, kalau tidak dimekarkan jangan harap untuk khususnya Kawedanan Majenang bisa meraih suara di atas 50%. Itu pada saat itu karena masalah partai, 3 partai itu tadi, yaitu golongan karya waktu itu. Lalu setelah diadakan survei pada tahun 82, tahun 85 kita ajukan kembali pada saat selapanan desa juga, dan di sana lalu disetujui untuk bisa diajukan langsung ke pusat, yang mana pada tahun 85 tersebut nanti akan dimunculkan penjelasan tahun 86. Lalu di 86 diadakan suatu
persetujuan dari provinsi karena berdasarkan memo dari pusat. Lalu untuk yang dimekarkan itu supaya mengajukan nama. Dan kita kembali lagi kepada masalah tahun itu. Dengan adanya tahun itu supaya mengajukan nama. Setelah mengajukan nama, justru bukan personilnya dulu, tapi namanya dulu. Yaitu dari beberapa tokoh, diantaranya Nuwun Sewu. Tokoh dari selatan itu adalah almarhum beliau Bapak Tutur Suryadi, lalu almarhum Bapak Ranu Soekarto, lalu almarhum Bapak Marto Sudiono, dan almarhum Bapak Warto. Masih hidup apa sudah almarhum ya? Pak Warto yang dulu RW pertama. Masih sugeng. Sudah almarhum ya. Itu dari wilayah selatan itu terdiri dari 4 tokoh. Lalu dari utara itu juga diantaranya adalah almarhum Bapak Soeharto, lalu Bapak Sukirman, almarhum Pak Recep, lalu almarhum Pak Kamsir Sirjoutomo. Itu mengajukan nama dari pihak selatan waktu itu, mengajukan nama Karang Kamulyan. Lalu dari pihak utara itu mengajukan nama Karangreja. Dengan ajuan tersebut lalu diminta ketegasan dari kepala desa induk, sebab berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 78, lalu penyempurnaan undang-undang nomor 8 tahun 79, bahwa yang harus menjabat kepala desa persiapan adalah sesuai petunjuk dari kepala desa induk, yang pada saat itu diajukan juga desa dari wilayah selatan adalah Pak Tutur Suryadi almarhum yang diajukan, lalu yang utara adalah Pak Sirjoutomo. Lalu dengan adanya undang-undang tersebut tetap diputuskan oleh Sekda waktu itu Bapak Dr. Andes Haji Munir, itu harus kepala desa yang menunjuk dan harus perangkat desa dari desa induk. Berbagai hal mungkin juga ada sedikit nafas politik. Lalu ditunjuklah Bapak Sulisno itu sebagai kartiker istilahnya begitu. Lalu dari beberapa tokoh kita yang ada di Karang Tengah 1 ataupun Karang Tengah 2 waktu itu menolak. Namun dengan adanya penjelasan dengan undang-undang nomor 8 tahun 79 itu tadi, dari Dandim menegaskan harus ditunjuk oleh kepala desa atau oleh lurah desa induk, sehingga menjadilah keputusan Bapak Sulisno sebagai kartiker, di mana dari itu pengajuan 2 nama juga langsung dibawa ke kabupaten, dan kalau istilah sekarang itu akan diadakan suatu reses. Lalu ada penjelasan lagi dari tingkat provinsi bahwa pemekaran dengan yang pengajuannya adalah 2 nama tetap hanya diizinkan, hanya diputuskan menjadi 1 nama, yaitu Desa Karangreja, dan SK akan disusulkan kemudian. Yang pada saat itu tahun 87 itu diadakan suatu pertemuan SK Desa Pemekaran Murni. Itu adalah yang upacaranya itu di lapang Desa Carui. Itu pada tahun 87. Lalu setelah itu muncul lagi SK definitif. Sehingga dengan munculnya SK definitif, di sana diadakan PJ atau pejabat kepala desa dari tahun 87
sampai dengan tahun 90. Di antaranya adalah Pak Giman kalau tidak salah, supaya membuat reng-rengan merencanakan persiapan Pilkades, sehingga muncullah Pilkades pertama tahun 90-91 yang pada saat itu per Desember tahun 90 itu diadakan suatu penjabaran yang istilahnya seleksi tes, yang pada saat itu termasuk diantaranya almarhum Pak Salman yang tidak lolos. Yang lolos Pak Izwan, Pak Lisno, Pak Sukirman. Oh ya, Pak Salman yang tidak lolos waktu itu. Sehingga 3. Nah, jadilah pilihan bulannya bulan Maret tahun 91. Jadilah kepala desa pertama yaitu Bapak Sukirman. Masa kerja waktu itu 8 tahun. Lalu setelah itu diadakan lagi pilihan. Oh ya, saya bacakan SK definitif. Lalu diadakan suatu pemilihan kepala desa itu berdasarkan SK nomor 441/29/89, sehingga langsung pembentukan adanya kepanitiaan Pilkades. Yang saat itu adalah camatnya beliau Bapak Ramalan ARBA. Setelah diadakan pemilihan kepala desa itu, kepala desa pertama adalah Bapak Sukirman, dan terus berikutnya adalah sampai dengan Pak Sukarmin, 2 periode. Nah, pertama Sukirman, kedua Sukarmin, ketiga Sukarmin, lalu yang keempat dan kelima itu Sarwin. Ya Pak Giman, kalau tidak salah. Dengan demikian saya juga sangat bersyukur pada Bapak Kepala Desa sehingga mengingatkan kita, dan saya terima kasih sekali pada Bapak Kepala Desa, walaupun kita keadaan secara spontanitas. Ini berarti benar-benar ngelingi jas merah, mengerti sejarah para pejuang-pejuang, diantaranya adalah di sini Pak Wahidan, Pak Trisno, Pak Giman Margono, Pak Ahmadi, Pak Unang, lalu Pak Rimin, Pak Mariuddin, tidak tahu. Oh tidak. Mudah-mudahan lekas sehat. Nah itulah yang pada saat itu dengan adanya pemerintah yang baru, lalu berdasarkan Undang-Undang nomor 89 dengan munculnya adanya Desa Karangreja, itu lalu adanya 2 kepala dusun yang semula adalah Dusun Karangtengah 1 dan Karangtengah 2, supaya dirubah menjadi Karangtengah Lor dan Karangtengah Kidul. Perangkat desa yang dulu mengikuti seleksi kalau tidak salah seluruhnya hanya 2 personil yang tidak mengikuti seleksi, yaitu yang pertama Unang, yang kedua Pak Mariuddin, karena jabatannya selalu bau, sebab pejabat tetap sehingga tidak ada perubahan dan tidak ada kenaikan, yang pada saat itu istilahnya bau. Pak Mariuddin bau Karangtengah Loro, Pak Unang Karangtengah Siji. Nah lalu dengan perubahan itu Karangtengah Lor dan Karangtengah Kidul. Itu sebagian hal-hal mana yang bisa saya ceritakan, dan mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya
sesuai dengan janjinya Pak Kades, ini betul-betul bisa teragenda sehingga siapa-siapa nanti juga akan bisa kelihatan dan juga selamat kepada para perangkat desa yang sekarang nek zaman yang biyen Pak Waidan, Pak Biman, Pak Trisno, Pak Ahmad istilahnya kerja bakti temenan, orang anak imlik liane lah. Nek cara gampangannya orang anak singgup petukun rokok kacan peribasane. Kalau sekarang alhamdulillah, makanya kita harus senantiasa bersyukur, dan ini tanggalnya tanggalnya pas banget dengan SK tersebut ya, 14 ya, bulan 2. Kalau kita melihat dari angka 14 adalah angka 1 dan angka 4 jumlahnya 5 ya, sebagai ideologi bangsa kita adalah Pancasila, dan juga kewajiban kita senantiasa nun sewu kayaknya kabeh wong Islam di sini aja ninggalaken 5 waktu dengan angka 1 dan angka 4 jumlahnya 5, bulannya 2, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira itu sebagian. Untuk kelengkapan nantinya mohon nanti bisa didatakan lagi pada rekan-rekan perangkat desa. Ini nanti rekan-rekan ini juga tidak tak bawa, soalnya bukan malah bungkuk buntel terkesan anggar kepengen nutut rokok kentek. Sekali lagi itulah yang bisa saya sampaikan. Kebetulan di sini juga di samping saya sing tukang jenang gaweni jenange pemerintahan desa sejak masih desa induk, dan kebetulan saya juga semenjak di desa induk Cimanggu juga sebagai LKMD seksi pengabdian masyarakat. Kalau sekarang kan tidak ada di BPD atau di LPPMD ya, seksi pengabdian masyarakat ada nggak ada ya. Kalau dulu ada. Kebetulan setelah desa persiapan sampai dengan tahun berapa itu saya juga selaku sekretaris LKMD almarhum Pak Dasum sebagai bendaharanya, bangun pasar karo bangun balai desa, kantor desa ya, termasuk balai desa. Ya itulah sebagian yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan ingatan kita juga tidak akan lupa lah ya, sebab panjang kudu ngeling-ngeling sejarah kerja si kepriwe nanti biar bisa terdata, dan juga selamat kepada rekan-rekan pejuang desa Karangreja yang sampai dengan saat ini masih sugeng, masih pada sehat, masih pada yang ngerokok cindoyan udut. Wong sing usah doyan udut kurus ditok nangkanya Pak Biman lihatnya teh si pada ngelecis kabeh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.